Tuhan, terima kasih untuk anugerah-Mu yang begitu besar. Tidak terasa kami sudah sampai di akhir dari November menjelang bulan terakhir, di mana kami juga masuki masa Advent, penantian akan Natal. Kami bersyukur 1 tahun Tuhan telah pimpin kehidupan kami, pelayanan kami, bahkan PA kami. Terima kasih ya Tuhan, biarlah semua firman yang sudah kami dapatkan, bahkan juga hari ini, baik itu dalam sharing maupun tanya jawab, boleh sungguh memperlengkapi, mengubahkan hidup kami lebih berkenan kepadamu, lebih serupa dengan Kristus. Berkati PA kami malam ini, biar setiap pelajaran dari firman Tuhan tidak berlalu begitu saja, tapi boleh sungguh menjadi berkat dan kekuatan bagi setiap kami. Dengar doa kami Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke, Bapak Ibu, kita sudah sampai di Lukas 20 ya. Dan seperti tadi Pak Luis katakan, tema kita kemuliaan anak, tapi memang menuju Lukas pasal-pasal terakhir ini fokusnya itu betul-betul kepada identitas Yesus, ya. Asal-usulnya, kenapa dia punya kuasa begitu kan. Dan sebetulnya di balik semua perlawanan orang Farisi, ahli Taurat yang berusaha menjebak Yesus, kita melihat justru kemuliaan anak bersinar ya. Ini yang menjadi tema sebetulnya ya dari Lukas 20 dan seterusnya ya. Semakin ke belakang ini semakin kita melihat fokusnya itu betul-betul kepada identitas Yesus. Dan kita berarti hanya tinggal 4 pasal ya, 21, 22, 23, 24. Lukas itu 24 pasal. Nah, hari ini kita masuk ke Lukas 20 yang dimulai dengan pertanyaan mengenai kuasa Yesus. Ya, saya akan bacakan. Pada suatu hari ketika Yesus mengajar orang banyak di bait Allah dan memberitakan Injil, datanglah imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat serta tua-tua ke situ. Dan mereka berkata kepada Yesus, "Katakanlah kepada kami, dengan kuasa manakah engkau melakukan hal-hal itu, dan siapa yang memberi kuasa itu kepadamu?" Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, kita masuk ke dalam pertanyaan mengenai kuasa Yesus ya. Kenapa ini menjadi pertanyaan yang penting sebetulnya kalau kita melihat dalam konteks ini? Saudara, imam kepala, ahli Taurat dan tua-tua bersatu. Begini, sebelum-sebelumnya kita melihat ada orang Farisi, kita melihat ada ahli Taurat ya. Tetapi ketika Yesus sudah masuk semakin dekat ke Yerusalem ya, dan kemudian juga dia mengajar di bait Allah, tentu di Yerusalem, saudara sekalian, tiba-tiba 3 kekuatan ini berkumpul. Saudara kalau pikir sebentar, ini pejabat semua loh. Imam-imam kepala, ini saya tulis tunggal, sebenarnya kan banyak ya, imam-imam kepala, ahli-ahli Taurat, dan tua-tua. Jadi mereka ini orang-orang penting yang mengambil keputusan agama, ya, kehidupan di seluruh Israel. Tiba-tiba mereka bisa berada di lokasi yang sama, jam yang sama, bersama-sama bertanya pada Yesus. Ini pasti ada sesuatu. Ya, saudara kalau melihat pejabat-pejabat berkumpul di satu gedung, saudara tahu something is going on. Ini bukan hal kecil. Jadi kita sudah merasakan ada usaha yang sistematis untuk menjebak Yesus. Ini sudah sampai kepada akhirnya ya, sehingga di Yerusalem dan berkumpullah orang-orang ini jadi satu, saudara sekalian ya, pejabat-pejabat agama ini. Jadi imam, ahli Taurat dan tua-tua ini adalah otoritas agama di seluruh Israel. Basically apa yang mereka ngomong itu jadi hukum. Kalau mereka bilang persembahan sekian, ya. Kalau mereka bilang dombamu itu cacat, itu berlaku. Jadi mereka punya kuasa besar sekali. Nah, mereka melihat Yesus mengajar di bait Allah setiap hari, memberitakan Injil, dan pendengarnya makin banyak. Sehingga mereka bertanya, izinnya mana? Ya, kita sering ya mendengar cerita bagaimana orang beribadah ditanya, izinnya mana? Siapa yang kasih kamu izin? Begitu kan? Kira-kira Yesus ditanyakan pertanyaan yang sama, saudara sekalian ya. Mereka merasa tidak pernah memberi izin Yesus mengajar di bait Allah. Kamu lulusan mana? Kredensial kamu mana? Kamu bukan bagian dari kami. Coba koneksinya sama rabi mana? Nah, mereka mau mempermalukan Yesus. Ya kan? Dengan kuasa mana engkau mengajar, engkau melakukan mujizat? Saudara, apa sih tujuannya pertanyaan ini? Jelas tidak baik. Tujuannya Yesus supaya dijerat dengan pasal penistaan agama, yaitu blasphemy law. Ya, kenapa saudara sekalian? Mereka tahu Yesus tidak mungkin jawab begini, "Oh, yang kasih saya izin itu kalian." Nggak mungkin. Mereka tahu itu saudara sekalian ya, karena mereka tidak pernah kasih izin pada Yesus, kasih otoritas pada Yesus, dan Yesus tahu bahwa mereka
tidak percaya padanya. Pasti Yesus jawab kuasa dari Tuhan. Betul? Di situ mereka berusaha menjerat Yesus. Begitu dia ngaku, kalau saya mengajar di bait Allah ini karena saya anak Allah. Begitu dia ngaku itu akan dijerat langsung di tempat. Nah, dia sudah menghujat. Dia mengaku diri Allah, dia mengaku diri punya hubungan spesial. Nah, ini saudara sekalian ya. Jadi ini fokus pertanyaan sumber otoritas Yesus yang mereka tahu Yesus jawabnya seperti apa. Kalau Yesus jawab Tuhanlah sumber otoritasnya, jawaban itu bisa diselewengkan sebagai penghujatan. Karena Yesus berarti mengaku diri setara dengan Tuhan atau punya relasi spesial dengan Tuhan. Bahkan lebih spesial daripada tokoh-tokoh agama ini. Nah, mereka tahu, saudara sekalian ya. Tapi Tuhan Yesus memang penuh dengan hikmat ya. Ketika dia dipojokkan dengan jawaban yang pasti salah. Pasti salah. Saudara sekalian, kadang-kadang dalam hidup ini kita menghadapi pertanyaan yang kalau kita jawab ya salah, kita jawab tidak salah. Ya. Yesus ditanyakan pertanyaan demikian. Maka bagaimana cara Yesus menjawab? Yesus menjawab dengan bertanya balik kepada mereka. Oke, saudara sekalian, bertanya kembali kepada mereka. Tapi sebelum kita lihat ya, apa poin utama Yesus tanya balik? Bukannya Yesus nggak bisa jawab sebetulnya, tapi poinnya apa? Yesus mau mengatakan, otoritas saya bukan dari kamu. Jadi saya nggak wajib jawab sebetulnya. Ya, meskipun Yesus tidak mau ngomong dari mana otoritasnya dan orang kan tahu itu dari Tuhan, ya kan? Tapi Yesus juga tahu kalau Yesus ngomong seperti itu akan dijerat ya dengan hukum penistaan agama. Karena dia ngaku diri Tuhan dong, dia ngaku diri anak Allah. Ini satu jebakan saudara sekalian ya. Kita perlu hikmat loh ya. Kita belajar dari Tuhan Yesus. Kita perlu hikmat. Memang kita tidak boleh kompromi dalam imannya, tetapi kita harus berhikmat ketika ada orang mau menjerat kita dengan pasal-pasal tertentu. Ya, kita harus waspada di sini. Bapak Ibu Saudara sekalian ya. Karena Yesus pun mau dijerat demikian ya. Dan mereka tidak bisa memaksa Yesus untuk menjawab pertanyaan mereka. Bahkan kita ingat nanti fast forward ke depan ketika Yesus diadili, nggak ada yang bisa maksa Yesus jawab. Kalau dia diam, ya nggak ada yang bisa maksa, begitu kan? Nah, apa yang Yesus tanya balik ke mereka? Ini dia pertanyaannya, Bapak Ibu ya. Apa pertanyaan Yesus kepada mereka? Simple. Dari manakah baptisan Yohanes? Ya, dari sorga atau dari manusia? Wah, saudara sekalian, sejujur-jujurnya kalau mereka jawab tanpa unsur politik dan takut sama orang banyak, jawabannya apa? Pasti jawabannya dari manusia. Kenapa? Mereka nggak percaya sama Yohanes kok, saudara sekalian ya. Bagi mereka Yohanes itu orang yang nggak waras. Ya, berkhotbah, teriak-teriak, tinggalnya di padang gurun, makannya madu hutan dan belalang, lalu minta menyerukan orang bertobat, suruh mereka dibaptis untuk pengampunan dosa. Agama apa itu? Tapi orang mendengar khotbah Yohanes ya dan berbondong-bondong minta dibaptis untuk pertobatan. Ya, mereka mengaku dosa mereka. Nah, sehingga para pemimpin agama kan bingung. Kalau kita ngomong terus terang, kita nggak percaya Yohanes. Wah, ketahuan dong kita ini sebenarnya sekuler dan cuma cari uang. Kita tuh nggak benar-benar rohani. Kalau kita jauh dari Tuhan, dari sorga, kenapa kamu nggak percaya kenapa nggak ikutin nasihat Yohanes untuk percaya pada Yesus? Nah, saudara sekalian, ahli-ahli Taurat ini berkata, jikalau kita katakan dari sorga, ia berkata, mengapa kamu tidak percaya kepada Yohanes? Tapi kalau kita katakan dari manusia, seluruh rakyat akan melempari kita dengan batu. Sebab mereka yakin bahwa Yohanes adalah seorang nabi. Wah, mereka juga mau smart dong. Ya. Mereka mau pinter, saudara sekalian. Ya. Karena kenapa? Pertimbangan mereka menjawab adalah untung rugi, ya, bukan kebenaran. Mereka tidak bicara soal kebenaran. Mereka lebih bicara soal profit. Ya. Apa yang menguntungkan. Kalau kita jawab dari Tuhan, dari sorga, waduh, kita keliru. Karena kita nggak percaya pada mereka, berarti kita mesti ngaku salah. Kalau kita jawab dari manusia, berarti kita liberal. Kalau kita liberal, rakyat lemparin batu. Karena kita ini pemimpin agama, kok bisa liberal? Nah, jadi saudara sekalian, hitung, dijawab apapun rugi. Jadi mereka itu sudah tidak bicara kebenaran ya. Kalau berkata, kenapa rugi? Kalau berkata baptisan Yohanes dari sorga, dari Tuhan, maka
pengampunan dosa itu melalui pertobatan ya, melalui baptisan, betul? Maksudnya bukan air yang mengampuni loh ya, tetapi melalui pertobatan. Nah kan orang akan berpikir begini, kalau gitu kenapa kita masih ke bait Allah? Kalau mau bertobat, datang pada Yohanes Pembaptis. Minta dibaptis, mengaku dosa. Maka Tuhan mengampuni dosa kita ya. Artinya kita sudah mengaku dosa. Jadi buat apa bawa korban binatang? Bukankah lebih murah lewat Yohanes? Itu ketakutan mereka. Karena mereka ini berpikirnya untung rugi, saudara sekalian ya. Sebetulnya Yohanes tidak mengatakan, oh kamu nggak perlu lagi mempersembahkan korban. Enggak, tetapi percuma kamu ritual mempersembahkan korban kalau hatimu itu tetap berkanyang dalam dosa. Sungguh-sungguh bertobat. Tapi mereka hanya menilai dari sudut finansial, dari sudut keuangan. Kalau kita ikutin Yohanes, kita nggak untung. Sebab orang bisa berpikir kalau begitu nggak penting-penting amat ya mempersembahkan korban. Karena yang penting kan bertobat dan diampuni dosanya. Wah, celaka kita. Income kita dari mana? Kita nggak bisa bohongin orang lagi nih ya. Membahayakan perputaran ekonomi, sistem jual beli hewan korban. Pasti ada persembahan korban masih, tapi kan menurun jumlahnya, saudara sekalian. Ya kan? Menurun pasti. Yang penting kita bertobat ya, mempersembahkan korban itu mempersembahkan syukur. Nah, itu kan berbahaya. Jadi mereka bilang, nggak bisa kita ngomong begini. Kalau kita katakan baptisan Yohanes dari manusia, akan terbongkar. Mereka itu kaum liberal, humanis, yang tidak percaya hal Tuhan dan hal-hal rohani. Jadi mereka itu bukan orang yang sungguh-sungguh tahu pertobatan, serius soal rohani, pengampunan dosa. Enggak, saudara sekalian ya. Mereka ketahuan kedoknya, topengnya ya, bahwa mereka itu menggunakan agama untuk keuntungan daging ya, kepentingan daging, baik itu kekayaan mereka, kuasa, kenikmatan mereka, begitu loh. Dan tidak mengakui Yohanes sebagai utusan Allah sama dengan nabi palsu. Hukumannya dilempar batu. Saudara, ada dua macam kesalahan di Israel ya, di mana orang bisa dilempar batu. Satu, nabi yang bukan asli, nabi palsu ngaku-ngaku nabi dari Tuhan. Nubuatnya nggak jadi kenyataan, dia dilempar batu. Yang kedua, nabi benar-benar dari Tuhan tapi nggak dipercaya. Itu juga yang nggak percaya, yang mengatakan dia nabi palsu juga dilempar batu. Jadi mereka sekarang bisa dilempar batu nih, saudara, oleh rakyat ya. Jadi mereka mau menjerat Yesus dengan penistaan agama. Sekarang mereka yang berbahaya melakukan penistaan agama. Ya. Nah ini saudara sekalian, ini yang keliru sebetulnya. Nah jawaban mereka apa? Kami tidak tahu dari mana baptisan Yohanes. Saudara sekalian, itu kesepakatan mereka ya. Jadi mereka ini menjawab bukan karena pengetahuan teologi, pengetahuan Alkitab, tapi mereka menjawab dari perhitungan untung rugi. Kalau kita jawab dari sorga, kita rugi. Kalau kita jawab dari manusia, kita rugi. Kalau begitu gimana? Maka mereka menjawab, kami nggak tahu baptisan itu dari mana. Saudara, yang benar saja. Ya, ini kan ahli Taurat yang belajar Alkitab 20 enggak 24 jam kali ya, 16 jam sehari. Kerjaannya kan itu. Ini kan imam kepala yang memperhatikan hukum-hukum Alkitab dan tradisi-tradisi. Ini kan tua-tua yang sudah senior di dalam pengetahuan Alkitab. Masa mereka berkumpul bersama, jawabannya we don't know. Saudara, kalau mereka nggak tahu mau tanya ke siapa lagi? Ya. Jadi bayangkan kalau ada satu pertanyaan rohani, ya kan? Jemaat nggak bisa jawab, majelis nggak bisa jawab, ya kan? Katakan rohaniwan setempat nggak bisa jawab, dibawa ke sinode, dibawa ke gereja-gereja lainnya. Nggak mungkin jawabannya kami nggak tahu. Ya kalau memang itu bisa dijawab ya, kecuali hal-hal yang rahasia dari Tuhan. Pasti bisa dijawab. Lah ini kan senternya keagamaan di Israel dengan segala doktor, profesor, ahlinya. Masa jawaban kepada pertanyaan Yesus, seorang rabi biasa, we don't know. Jelas bahwa mereka ini berbohong, saudara sekalian ya. Sebagai expert dari kitab suci, jawabannya nggak boleh we don't know. Apalagi simple pertanyaannya, baptisan Yohanes dari sorga atau dari manusia? Yesus nggak tanya hal-hal yang rahasia tentang kehendak Allah, dia cuma tanya baptisan Yohanes dari mana? Sesuatu yang faktual bisa dilihat oleh orang. Ya, jadi ini adalah sesuatu yang memalukan. Sebagai expert bidang agama, jawabannya saya nggak tahu, kami nggak tahu, saudara sekalian ya. Dan ini sebuah kebohongan. Ini sebuah kebohongan, saudara sekalian ya. Kenapa? Sebetulnya mereka tahu. Ya, mereka tuh sejujurnya nggak percaya sama Yohanes. Ya. Maka Yesus menolak menjawab pertanyaan mereka dan jatuh dalam jebakan mereka. Intinya apa, saudara sekalian?
orang tidak bisa netral atau tidak mengambil sikap terhadap Yesus. Jadi mereka harus terus terang, nggak usah dengan tanya-tanya mau menjebak. Mereka itu percaya pada Yesus, menghormati dia, atau mereka membenci dia dan mau membunuhnya. Mereka ini kan mau berdiri abu-abu di tengah-tengah, ya. Sebenar-benarnya mereka mau menjebak Yesus dan mereka benci Yesus. Tapi mereka takut pada orang banyak. Jadi mereka mau kelihatan netral. Yesus mau mengatakan, netral doesn't work, ya. Kamu nggak bisa netral kalau soal Yesus. Entah kamu mencintai Yesus, percaya mengikut dia, atau kamu membenci Yesus dan menolak dia. Tidak ada pilihan ketiga. Saudara sekalian, kita tahu ya, Tuhan kita Yesus Kristus itu memang berbeda dari semua tokoh yang lain, sangat berbeda. Ketika kita menyebut yang lain-lain begitu ya, nama tokoh siapapun ya, orang berkata, "Oh ya itu bagus ya, sejarah bagus, pengetahuan agama, sejarah bagus." Begitu disebut nama Yesus, reaksi orang lain loh, ya. Ada yang jatuh cinta, menyembah begitu, aduh nama Yesus, tapi banyak yang benci, ya kan? Padahal Yesus nggak pernah melakukan hal-hal yang kontroversial, Yesus nggak pernah mengeluarkan perkataan yang kontroversial, ya. Yesus mengasihi, mengajarkan kasih. Kenapa seperti itu ya? Nah, itu kita melihat kemuliaan anak di situ. Bahwa dialah satu-satunya juru selamat. Namanya itu lain dari yang lain. Seperti Petrus katakan, tidak ada nama lain selain nama Yesus di kolong langit ini yang olehnya manusia dapat diselamatkan. Saudara sebut nama siapapun ya, tokoh ya, orang bisa berdiskusi dengan netral loh. Oh ya, si A, filosof si A, si pendiri agama si B. Oh ya, kita tahu sejarahnya. Begitu lempar nama Yesus, terbelah dua. Maka kita harus betul-betul mencamkan yang Yesus katakan di Lukas sebelumnya ya. Aku datang bukan membawa damai. Maksudnya, aku datang membawa pedang, memisahkan orang. Kamu nggak bisa netral sama Yesus. Either kamu sungguh-sungguh mencintai Yesus, or kita sebenarnya nggak mencintai dia. Ya. Ya, jadi kita nggak bisa pura-pura ya kalau bicara soal Yesus, saudara sekalian ya. Dan kita adalah orang percaya, kita adalah orang-orang yang telah dikasihi oleh Yesus, dan kita adalah orang-orang yang mengasihi Yesus. Dan wujud kita mengasihi Yesus adalah mengikuti segala perintahnya. Ya. Jadi ini yang kita lihat tidak bisa orang bersikap netral ya terhadap Yesus. Nah, setelah mereka bertanya pada Yesus dan Yesus membalikkan keadaan dan mereka tidak bisa jawab, wah mereka tambah kesel, saudara sekalian ya. Orang nggak bisa netral kan. Mereka either bertobat, aduh kita salah loh ya. Kita ini hatinya gelap ya, mau menjebak Yesus. Atau mereka bilang, wah siasat kita mesti ditingkatkan nih untuk menjerat dia. Tapi sebelum itu, saudara sekalian apa yang terjadi? Giliran Yesus balik bertanya kepada mereka. Bukan bertanya ya, dia bertanya dan menceritakan perumpamaan. Ini luar biasa. Makin lama makin jelas konfrontasi antara Yesus dan pemimpin agama di Israel. Yesus mengatakan perumpamaan ini kepada orang banyak. Seorang membuka kebun anggur. Kemudian ia menyewakannya kepada penggarap-penggarap lalu berangkat ke negeri lain untuk waktu yang lama. Dan ketika sudah tiba musimnya, ia menyuruh seorang hamba kepada penggarap-penggarap itu supaya mereka menyerahkan sebagian dari hasil kebun anggur itu kepadanya. Tapi penggarap-penggarap itu memukul hamba itu dan menyuruhnya pulang dengan tangan hampa. Dan ini terus terjadi, saudara sekalian ya. Terus-menerus hambanya dipukulin. Sampai pada satu hari ayat 13 dikatakan, aku akan menyuruh anakku yang kekasih, tentu ia mereka hormati atau segani. Tetapi ketika melihat melihat anak itu, penggarap-penggarap itu berunding. Ia adalah ahli waris, mari kita bunuh dia supaya warisan ini menjadi milik kita. Ya, maka dibunuh anaknya, singkat cerita saudara sekalian. Lalu ia datang dan apa yang akan dilakukan tuan kebun anggur itu terhadap penggarap-penggarap tersebut? Ia akan datang dan membinasakan penggarap-penggarap itu dan mempercayakan kebun anggur itu kepada orang lain. Mendengar itu mereka berkata, sekali-kali jangan. Waduh, mereka bereaksi. Berasa nih saudara sekalian ya. Ini sudah tidak bisa dihindari. Meskipun Yesus ngomong dalam perumpamaan, semua tahu siapa yang dimaksudkan dengan pemilik kebun anggur, siapa yang dimaksudkan dengan kebun anggurnya, siapa yang dimaksudkan dengan anak yang kekasih, siapa yang dimaksud dengan penggarap-penggarap, siapa yang dimaksud dengan hamba-hamba. Itu makin jelas. Nah, saudara sekalian, kita akan melihat ya simbolisme Yesus gunakan. Kebun anggur itu siapa? Israel.
Seluruh Alkitab Perjanjian Lama selalu kalau bicara kebun anggur maksudnya Israel. Ya, ada beberapa tanaman yang dipilih untuk mewakili Israel. Ya, zaitun, ya, anggur, saudara sekalian ya, ara, pohon ara. Ya, ada 3, pohon ara, pohon zaitun, pohon anggur. Jadi di mana ada perumpamaan Yesus sebutkan 3 itu, saudara tahu, ya, itu pasti bicara Israel. Kebun anggur itu umat Israel. Pemiliknya siapa? Jelas Tuhan. Karena Tuhan yang memilih Israel jadi bangsa pilihannya, umat pilihannya, betul? Nah, pekerja atau penggarap-penggarap kebun anggur ini siapa? Pemimpin agama Israel. Jadi saudara coba ya, ini semua arti dari perumpamaan ini. Hamba-hamba yang dikirimkan siapa? Para nabi. Mereka dipukuli, dibunuh. Dan tentunya sang pemilik kebun anggur mengatakan, sekali ini saya akan kirimkan anak saya yang terkasih. Mungkin mereka akan segan dan hormat. Siapa itu anak? Yesus. Artinya apa yang Yesus mau sampaikan? Saya tahu kalian mau bunuh saya. Saudara sekalian, ya di sini Tuhan Yesus sudah memang masih terselubung, tapi sebenarnya sudah membongkar rencana mereka. Maka mereka berasa, mereka katakan, oh jangan dong. Jangan dibunuh dong penggarap-penggarap itu. Jangan sampai terjadi. Mereka takut sebetulnya. Karena Yesus tahu apa yang mereka mau rencanakan. Saudara sekalian, apa penjelasan dari perumpamaan ini? Yang pertama, Tuhan menitipkan Israel, yaitu kebun anggur, kepada para pemimpin agamanya. Yaitu imam, ahli Taurat, tua-tua, orang Farisi, dan sebagainya. Untuk dikerjakan dan digarap, supaya berbuah bagi kemuliaan nama Tuhan. Oke? Kalau kita beli kebun anggur, kita pemiliknya, kita panggil pekerja pegawai-pegawai untuk menanam, menyiram, memberi pupuk, tentu kita meminta hasilnya dong. Ya, seperti kita memiliki perkebunan, kita punya peternakan, kita berhak ya kan menggaji orang, lalu kita berhak menuntut hasilnya. Masuk akal kan saudara sekalian? Sangat-sangat masuk akal. Saudara dan saya kalau punya peternakan, punya perkebunan akan begitu. Ya kan, dan Tuhan memberkati kok pekerja-pekerja kebun anggur ini, ya kan? Dia tidak memperbudak mereka, tapi pekerja-pekerja ini tidak bisa dipercaya. Mereka merongrong kebun anggur Tuhan, yaitu umat Israel, merampas, menindas, membohongi sampai kebun anggur itu tidak berbuah. Kebun anggur itu tidak berbuah, ya. Malah karena Israel nama Tuhan dihujat. Artinya nama Tuhan nggak dimuliakan dong. Berarti seolah-olah titipan investasi kebun anggur kepada pekerja-pekerja ini gagal. Betul saudara sekalian? Tuhan menitipkan kebun anggur ini supaya dikelola oleh pemimpin agama supaya menghasilkan buah. Itu titipan itu digagalkan oleh kejahatan mereka. Maka Tuhan mengingatkan ya, mengutus nabi-nabi untuk menuai hasilnya. Ayo mana? Kan sudah dibayar, kamu kan sudah diberikan salary. Mana hasil kebun anggur? Mereka bukannya bilang ini, bilang itu, mereka pukul hamba-hambanya, bahkan dibunuh. Nah, Yesus bicara, secara sejarah Israel selalu membunuh nabi-nabi. Khususnya yang bertanggung jawab di sini raja dan para pemimpin agama. Saudara sekalian ya. Jadi nabi-nabi palsu yang kerja untuk raja, imam-imam palsu yang pro raja, yang jahat begitu ya. Mereka selalu berbicara mengenai nabi yang bicara kebenaran. Nah, ini mereka pembohong nih, bikin raja resah saja dengan kebenaran firman Tuhan. Bunuh mereka. Itu mereka semua konspirasi, saudara sekalian. Akhirnya Tuhan mengutus anaknya, yaitu Yesus, ya kan, untuk menuai hasil. Nah, tetapi di luar dugaan bukan mereka hormati dia, malah mereka bunuh dia. Dan lebih parah lagi, saudara sekalian, bunuhnya itu adalah supaya kita bisa merampas kebun anggur ini. Berarti anggapan mereka apa? Pemiliknya udah mati. Diwariskan kepada anaknya. Anak tunggal. Nah, kalau kita bunuh anaknya, kan gak ada pewaris. Kebun anggur itu jadi milik kita. Kok bisa? Kok bisa anggap Tuhan mati? Kan pemilik kebun anggur Tuhan. Kenapa mereka berasumsi Tuhan mati? Nah, itu Yesus mau katakan ya, kalau kita baca secara detail, sebetulnya sikap-sikap orang Farisi ahli Taurat ini atas nama Tuhan bertindak, tapi sesungguhnya dalam prakteknya mereka anggap Tuhan mati. Sehingga mereka mau membunuh anaknya ini dan merampas kebun anggur itu.
Wah, saudara sekalian, kalau semakin dalam kita menyelami arti perumpamaan ini, semakin gelap ya. Semakin gelap, tapi semakin terang, maksudnya perbuatan jahat mereka ini semakin kelihatan ya. Eee, Akhirnya mereka bunuh, dan memang dalam sejarah kan Yesus dibunuh oleh mereka, begitu kan. Mereka bunuh, lalu pertanyaan Yesus simpel, "Kalau sudah begini, apa yang akan dilakukan oleh pemilik kebun anggur?" Dia akan datang dan membunuh mereka semua, ya. Membinasakan penggarap-penggarap dan mempercayakan kebun anggur itu kepada orang lain. Di situ mereka berkata, "Aduh jangan dong, sekali-kali jangan." Saudara tahu kalau kebun anggur dipercayakan pada orang lain maksudnya apa? Itu dipercayakan kepada bangsa non-Yahudi, ya. Jadi bangsa non-Yahudi jadi kebun anggur Tuhan. Yang menggarap itu adalah hamba-hamba Tuhan non-Yahudi. Waduh, jangan dong, kita kehilangan identitas, kita kehilangan ini dan itu sebagainya. Nah, ini kan poin perumpamaan itu. Maka kata tuan kebun anggur itu, "Apa yang harus kuperbuat? Aku akan menyuruh anakku yang kekasih, tentu ia mereka segani." Saudara sekarang inti perumpamaan ini adalah tentang Yesus kan. Anak Allah yang kekasih, yang mulia, yang seharusnya mereka hormati dan muliakan dan segani, ya. Nah, tapi kan kita bertanya di sini, apakah kematian anaknya berarti rencana pemilik kebun anggur gagal? Tidak, pemilik kebun anggur masih hidup, ya, belum mati. Meskipun dia ahli warisnya kan, dia tetap hidup begitu loh, saudara sekalian. Maka dia akan datang dan menghukum para pekerja kebun anggur itu, dan dia akan mengambil kebun anggur itu kembali, memberikannya kepada orang lain, bangsa-bangsa non-Yahudi. Wah, di sini mereka berkata, "No, jangan." Saudara sekalian, kematian Yesus tidak menggagalkan rencana Allah, ya. Ini yang kita bersyukuri. Justru kematian Yesus membuktikan rencana Allah on track sebetulnya ya, sedang digenapi. Jadi dari perspektif manusia, kita melihat kematian Yesus seolah-olah satu kemunduran. Aduh, sang anak dibunuh. Tapi sebetulnya dari sisi rencana Allah, itu progres rencana Allah. Justru digenapi ya, progres. Jadi bukan mundur, tapi progres. Nah, tapi intinya apa saudara sekalian yang kita pelajari di sini? Setiap orang bisa dipakai oleh Tuhan dan bisa juga tidak dipakai oleh Tuhan. Ya, ini pelajaran rohaninya saudara sekalian melalui perumpamaan ini. Kalau orang dipercayakan menggarap, lalu dia itu tidak menggarap, lalu dia itu malas-malesan, ya bahkan memukul orang yang disuruh untuk memungut hasilnya, maka Tuhan akan singkirkan semua penggarap itu, kasih kebun anggur itu digarap oleh orang lain. Artinya apa? Tuhan bisa pakai setiap orang. Tuhan juga bisa tidak pakai setiap orang. Ya. Intinya semua orang bisa digantikan kok saudara sekalian. Kita ini bisa digantikan kok. Ya. Para pemimpin agama merasa diperlukan untuk membuat jaga umat Israel. Tapi Yesus dalam perumpamaan ini berkatakan kalau kamu sikapnya seperti itu, kamu tidak diperlukan. Ya. Kamu tidak diperlukan. Maka Tuhan membuang mereka dan memberikan kebun anggur kepada bangsa non-Yahudi di mana mereka di sini berseru, "Sekali-kali jangan." Saudara sekalian, di dalam pelayanan, mungkin tanpa sadar ya, seseorang dalam pelayanan sudah lama begitu ya, dia bisa merasa, "Aduh kalau nggak ada saya bagaimana ya gereja ya? Repot loh kalau nggak ada saya." Dia ngomong sendiri saudara sekalian ya. Kalau nggak ada saya bagaimana? Berat loh kalau nggak ada saya. Saya mau katakan begini saudara sekalian, ketika ada suara begitu dalam hati kita ya, mari kita menjawab, "Nggak ada saya juga nggak apa-apa." Maksudnya begini, Tuhan bisa pakai siapa saja. Kalau aku masih dipakai, padahal bisa digantikan loh. Itu adalah anugerah Tuhan. Ya. Jadi di dalam pelayanan, dalam pekerjaan Tuhan, kita tahu setiap orang bisa digantikan. Ya, tidak ada orang yang namanya irreplaceable. Irreplaceable itu tidak tergantikan. Semua orang dalam pekerjaan Tuhan bisa digantikan. Saudara, salah seorang hamba Tuhan yang paling banyak penginjilan itu kan John Wesley ya. Dia seorang penginjil yang dikenal dengan penginjilan naik kuda begitu ya. Kemana-mana naik kuda, tempatnya jauh-jauh dia terus mengabarkan Injil. Dan dikatakan dia begitu mengabarkan Injil sampai ketika dia mati bukan karena penyakit, tapi karena kecapean. Seperti baterai itu sudah habis, ya nggak ada sakitnya, cuman sudah habis, bagaimana dia mengerjakan semuanya.
Apa yang dia minta dituliskan di batu nisannya, di kuburannya? Tulisannya begini, Tuhan menguburkan hambanya dan meneruskan pekerjaannya. Emang kalau nggak ada saya kenapa? Itu loh John Wesley, saudara sekalian. Nggak ada saya, Tuhan tetap jalankan pekerjaan. Tapi selama saya dipercaya, saya bersyukur pada Tuhan. Padahal 1.000 orang bisa gantikan saya. Tuhan nggak pernah kurang orang, nggak pernah kurang cara. Ya, jadi itu sebabnya kita belajar dari sini sebetulnya betapa istimewanya kalau kita dititipkan ya melayani gereja Tuhan ya. Kita dititipkan melayani umat Tuhan itu, saudara sekalian, itu satu hal yang istimewa. Oleh sebab sebetulnya Tuhan bisa kerjakan sendiri kok ya. Tuhan nggak perlu orang dan Tuhan bisa pakai siapa saja kan nggak harus pakai kita. Kenapa Tuhan mau pakai kita? Ya, kita ini replaceable kok ya. Kita nggak mau orang lain ngantri kok. Kenapa Tuhan masih pakai kita? Itu semua anugerah dan belas kasihannya. Ya, ini yang kita pelajari ya dari perumpamaan ini. Di dalam konteks Alkitab ini, saudara sekalian, perumpamaan ini adalah teguran yang sangat jelas terhadap perbuatan dan rencana jahat para pemimpin agama terhadap Yesus. Saya tahu secara nggak langsung ya, sebenarnya orang-orang ahli-ahli Taurat ini berasa ya, Yesus seperti berkata kepada mereka, saya tahu kalian mau bunuh saya. Kalian anggap Tuhan sudah mati. Ya, kalian mau merebut ya kebun anggur ini ya dari tangan Tuhan, mau memerasnya untuk keuntungan kalian. Ya, menindas umat Tuhan ini, anggap Tuhan nggak ada. Saya tahu, begitu kan? Mereka tahu, Yesus tahu, saudara sekalian ya. Tapi Yesus mengingatkan mereka, ini adalah tindakan bodoh. Kalian harus tahu, kebun anggur tetap milik Tuhan. Tidak akan jatuh ke tangan kalian. Membunuh anak dari pemilik kebun anggur tidak menjadikan kebun anggur milik kalian. Ya, itu Yesus mau sampaikan. Jadi ini kesempatan terakhir, teguran, sebelum mereka itu menjalankan niat jahat mereka. Coba bertobat. Nah, ini semua jahat dan ini semua tindakan bodoh. Betul, saudara sekalian? Dan pada akhirnya apa? Di dalam perumpamaan ini, setelah mereka membunuh anaknya, they get nothing. Kebun anggur bukan milik mereka, mereka kehilangan nyawa. Artinya kamu lose-lose. Ya, kamu hilang kebun anggur, hilang pekerjaan, yang kamu hilang nyawa. Sebenarnya ini kan peringatannya sangat keras kan, saudara-saudara. Apa yang kurang jelas begitu loh. Mereka aja bereaksi dengarkan perumpamaan ini. Kita kalau dengar cerita kan kita nggak berpikir cerita itu tentang kita kan. Kecuali betul-betul mirip. Waduh, ini cerita tentang saya nih. Begitu kan. Saudara, reaksi mereka itu menunjukkan mereka tahu cerita itu tentang mereka. Dan orang banyak pun mulai sense. Ya. Tetapi Yesus setelah mereka jawab, jangan seperti itu. Ayat 17, Yesus memandang mereka dan berkata, jika demikian, apakah arti nas ini? Batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru. Barang siapa jatuh ke atas batu itu, ia akan hancur. Dan barang siapa ditimpa batu itu, ia akan remuk. Nah, yang Yesus mau sampaikan adalah, aku adalah batu penjuru. Ya, cornerstone. Saudara, cornerstone itu yaitu seperti di gambar yang saudara lihat itu ya. Satu batu di sudut. Dia memegang seluruh bangunan, dia harus kuat. Dia harus kuat, saudara sekalian ya. Karena dia paling dasar dan dia di sudut. Artinya bangunan itu mau berapa tinggi, batu itu sanggup memikulnya. Kalau nggak kan roboh bangunannya. Ya. Nah, kenapa tiba-tiba Yesus mengucapkan ayat ini, saudara sekalian ya? Nah, di sini kita melihat. Ya. Tiba-tiba Yesus berkata soal batu yang dibuang tukang bangunan telah menjadi batu penjuru. Batu penjuru itu sangat penting, saudara sekalian ya. Tetapi ya orang seringkali tidak melihat nilainya. Itu cuma batu kok. Ya. Artinya Yesus mau mengatakan, batu penjuru itu adalah batu sudut di dasar bangunan yang memikul beban seluruh bangunan. Ya. Dengan kata lain, semua orang yang percaya pada Yesus dibangun di atas Yesus, batu penjuru, menjadi gereja. Maka kita katakan dasar gereja adalah Yesus Kristus. Batu penjuru. Di atasnya seluruh bangunan tersusun dengan rapi. Nah, kita semua orang percaya. Dengan Yesus sebagai dasar, saudara sekalian, yang menopang gereja. Ya. Nah, bagaimana dengan orang tidak percaya? Orang yang tidak percaya, yang menolak Yesus, kalau mereka jatuh ke batu itu, mereka hancur. Kalau mereka ditimpa batu itu, mereka juga hancur. Artinya sekali lagi Yesus mau mengatakan,
Tidak ada yang netral. Entahkah dia berdiri di atas Yesus, atau dia jatuh dan hancur kepada Yesus, atau dia ditimpa hancur oleh Yesus. Tidak ada orang yang bisa netral terhadap Yesus. Menerima atau menolak. Selamat atau binasa. Dan kita tahu Lukas 20 ini menjelang ya hari-hari terakhir Yesus sudah masuk ke Yerusalem ini, itu adalah momen keputusan, saudara sekalian. Momen keputusan. Tidak bisa lagi main-main ya, tidak bisa lagi pura-pura secara luar kelihatannya suka, begitu kan, di dalamnya membenci. Di sini orang harus menyatakan warna aslinya. Ya. Nah ini saudara sekalian ya, Yesus Kristus batu penjuru. Dan ini yang Yesus mau sampaikan tentang siapa dia. Apa reaksi imam-imam? Ayat 19. Lalu ahli-ahli Taurat dan imam-imam kepala berusaha menangkap dia pada saat itu juga. Saudara sekalian, mereka udah nggak tunggu-tunggu lagi ya. Sebab mereka tahu bahwa mereka lah yang dimaksudkannya dengan perumpamaan itu. Tetapi mereka takut kepada orang banyak. Saudara bayangkan. Mereka kalau bisa mau tangkap Yesus, mereka mau, saudara sekalian ya. Mereka tahu mereka lah yang jadi targetnya dalam perumpamaan itu. Tapi mereka takut pada orang banyak. Ya. Apakah mereka berhenti, saudara sekalian? Tadi mereka mau menjebak Yesus soal dengan kuasa mana kamu melakukan. Yesus balik tanya sama mereka, mereka terjebak. Nah, itu udah kesel, begitu kan? Sekarang Yesus kasih perumpamaan ini. Wah, mereka marah, tapi takut sama orang banyak. Apakah mereka berhenti? Tidak. Saudara sekalian, setiap momen orang ditegur, itu dia adalah momen dia bertobat. Kalau dia tidak bertobat, dia lebih keras dari sebelumnya. Dan orang-orang ini, ahli Taurat, imam-imam kepala, dan tua-tua ini, lebih keras dari sebelumnya, lebih licik dari sebelumnya. Bagaimana saudara sekalian? Kali ini, mereka utus orang tanya. Soal apa? Membayar pajak kepada kaisar. Mereka tidak berani tanya lagi, karena dipermalukan, saudara sekalian ya. Apakah mereka berhenti? Tidak. Ya, mereka terus berusaha, tapi kali ini pakai mata-mata. Yang pura-pura nanya mau belajar. Bolehkah ya ada orang diperbolehkan bayar pajak pada kaisar? Jadi mereka tidak bisa masuk soal agama. Dengan kuasa mana engkau melakukan mengajar firman Allah, melakukan mujizat? Itu bidang agama kan? Supaya dijerat pasal penistaan agama. Nggak bisa. Maka mereka masuk bidang politik. Saudara, di sini kita melihat agama dan politik itu dekat. Kita harus hati-hati di sini. Dari zaman Tuhan Yesus, agama dan politik dekat. Kali ini mereka utus mata-mata untuk tanya pertanyaan politik. Bolehkah kita bayar pajak pada kaisar? Karena ini, pertanyaan ini sensitif. Kalau Yesus jawabnya salah, konsekuensi politiknya besar, saudara sekalian. Ya. Kenapa mereka meminta mencoba pendekatan politik? Karena ketika kedua ini dikawinkan pendekatannya sangat powerful. Ya, sangat powerful sekali. Jadi mereka udah berusaha menjerat Yesus dari sudut agama, tapi mereka tahu kalau cuma urusan agama dibawa ke Romawi, Romawi berkata, kami nggak mau tahu urusan agama kamu. Ya urus saja berdasarkan urusan agama kamu, begitu kan? Kalau begitu kita perlu jerat dia dari politik supaya memaksa tangan Romawi turun untuk juga menyalibkan Yesus. Nah, maka diutuslah saudara sekalian seorang mata-mata agar mereka tidak langsung dipermalukan oleh Yesus. Diperbolehkankah membayar pajak kepada kaisar? Nah, istilah pajak di Lukas itu adalah foros. Artinya pajak atau upeti, ya. Agak berbeda dengan di Markus. Di Markus menggunakan kata kensos yang berarti pajak per kepala. Nggak peduli income-nya berapa. Ya, kalau saya keluarga 4 orang, 2 orang dewasa, suami istri, ya 2 kepala dong. Ya 2 dinar, saudara sekalian. Sebenarnya pajak kepala itu tidak mahal per tahun. Ya, 1 dinar kan cuma upah 1 hari. Tidak mahal. Tapi kenapa problemnya orang Israel bayar kepada kaisar dia nggak mau? Kenapa problemnya, saudara sekalian? Karena dengan membayar pajak kepada kaisar, mereka merasa diharuskan tunduk dan loyal kepada kaisar. Padahal ini orang nggak percaya, ini penjajah, ini penyembah berhala, dan ini perampok tanah kita. Bagaimana kita disuruh tunduk pada dia? Ini kan problemnya, saudara sekalian.
Orang Yahudi itu merasa terhina karena harus tunduk kepada kaisar. Dan yang lebih celaka, saudara tahu orang Romawi paling bisa menyiksa orang. Bagaimana caranya? Yang disuruh mengumpulkan pajak ini pemimpin agama. Oh, kalian nggak terima saya sebagai kaisar? Kalian punya Allah Yahweh? Kalian anggap saya berhala? Anggap saya ini apa? Penjajah? Ya, orang yang kotor dan najis? Saya minta kalian kumpulkan pajak per kepala Israel, 1 dinar 1 orang. Ya, kalau tidak kumpulkan, saya habisin bait Allahnya. Waduh, saudara bisa bayangkan ya, betapa beratnya gengsi mereka. Mereka ajarkan pada jemaat, tunduklah pada Tuhan. Loh, kok Anda sendiri mungut pajak buat kaisar? Ah, Bapak munafik ah. Berat nggak saudara sekalian? Coba saudara bayangkan ya, Romawi itu sengaja. Sebetulnya kan bisa suruh orang lain ambil pajak ini kan. Mereka minta kamu pemimpin agama, kalau kamu mau nyaman beribadah dan dapat income dari penjualan hewan, kita nggak mau ganggu, kalian pungut pajak ini. Kalau enggak, tentara kami akan datang tiap minggu ke bait Allah. Coba kalian bisa ibadah dengan tenang nggak? Saudara sekalian, selama para pemimpin agama melakukan tugas ini, pihak Romawi tidak akan ikut campur dalam urusan bait Allah. Kamu mau tipu jemaat, kamu mau jual hewan harganya tinggi, mau tukar uang bait Allah itu dengan berapa nilai tukarnya, kami nggak ikut campur. Selama kalian setor pada kami. Saudara, Romawi adalah orang yang kejam juga loh. Pemimpin Kaisar Romawi, jangan dikira tidak kejam. Kalau memberontak, dibunuh satu keluarga. Ya, kalau tidak memberontak, bayar pajak. Ya, dan pajaknya ini tidak main-main kan ya, bukan soal jumlahnya, simbolismenya itu loh. Kamu harus tunduk pada kami, Kaisar Romawi. Ya, ya terpaksa saudara sekalian mereka lakukan ini. Ya, mereka terpaksa melakukan ini. Nah, sehingga pertanyaannya kan jadi sensitif. Diperbolehkankah membayar pajak kepada kaisar? Ini pertanyaan yang juga dilematis. Sama seperti dengan kuasa mana engkau melakukannya. Cuman itu jawabannya adalah jebakan untuk pasal penistaan agama. Kalau ini jebakan untuk apa? Pemberontakan kepada pemerintah. Saudara sekalian, kalau Yesus jawab ya, boleh. Boleh bayar pajak. Seketika itu juga orang tidak akan dengar khotbah Yesus lagi. Sudah tahu resikonya ya. Kalau Yesus jawab, boleh dong bayar pajak. Masa nggak boleh? Seketika itu juga orang langsung berkata, Yesus adalah antek-antek kaisar. Dia pro-Romawi. Dia agama penjajah. Selesai. Saudara sekalian, selesai ya. Kalau Yesus jawab, ya langsung begitu. Ya, dia ini pro penjajah. Dia ternyata alat penjajah. Kita nggak usah dengerin khotbah dia lagi. Nah, kan susah, saudara sekalian. Ya. Tapi kalau Yesus jawab tidak, nah ini dia yang ditunggu-tunggu mereka. Mereka tahu Yesus nggak akan jawab ya. Kemungkinan Yesus jawab tidak. Nah, ketika Yesus jawab tidak, kita bawa kepada pihak Romawi, kita akan mengatakan, kami semua hormat kaisar, kecuali dia. Dia ini mengajar orang, jangan bayar pajak pada kaisar. Ada koin wajah kaisar, dia menghina sekali. Kita nggak boleh bayar. Mereka udah siap. Kalau nggak dapat dari bidang agama, masuk ke bidang politik. Kalau bisa digabung dua-duanya. Nggak bisa lari Tuhan Yesus, saudara sekalian. Dan jawaban Yesus luar biasa. Ya, berikan kepada kaisar apa yang menjadi milik kaisar, dan berikan kepada Tuhan apa yang menjadi milik Tuhan. Mereka mau ngomong apa, saudara sekalian? Ya, karena Yesus bertanya apa ketika dijebak seperti itu? Tunjukkanlah kepadaku suatu dinar, ayat 24. Gambar dan tulisan siapakah ada padanya? Jawab mereka, gambar dan tulisan kaisar. Kalau begitu, berikanlah kepada kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada kaisar, dan kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah. Ini jawabannya luar biasa. Mau dicari kesalahannya di mana? Yesus melarang kita bayar pajak? No. Dia bilang berikan kepada kaisar adalah miliknya, yang adalah miliknya. Oh, Yesus ini pro penjajah? Oh, enggak. Karena dia mengatakan berikan kepada Allah, Yahweh, apa yang menjadi miliknya. Nggak bisa dicari kan kesalahannya. Tapi apa yang kita pelajari dari jawaban Yesus yang sangat penting ini? Saudara sekalian, apa yang kita pelajari? Ada ranking atau hierarki di dalam ketaatan kita. Tuhan nomor 1. Kaisar nomor 2. Ya.
Tuhan number one, pemerintah nomor 2. Ada hierarki. Ya. Pertanyaannya begini, berikan kepada kaisar apa yang miliknya, yaitu koin itu kan. Berikan kepada Tuhan apa yang miliknya. Tuhan memiliki apa? Segala sesuatu. Iya, kalau Tuhan memiliki segala sesuatu, kita berikan apa? Ya berikan segala sesuatu. Ada ranking kan? Berikan segala sesuatu pada Tuhan, berikan pajak pada kaisar. Jadi orang Kristen tidak menjadi orang yang anti ke pemerintah, tidak boleh jadi orang anti pemerintah, tidak boleh melawan pemerintah, protes boleh, ya, mengkritik boleh, memberi masukan boleh, tapi memberontak nggak boleh orang Kristen. Yang kedua, saudara sekalian, ada harmoni. Membayar pajak kepada kaisar bukan berarti melawan Tuhan. Demikian pula taat pada Tuhan bukan berarti lawan pemerintah. Ada harmoni. Tapi ada ranking. God number one. Tuhan nomor 1. Ya. Selebihnya nomor 2, nomor 3, nomor 4. Begitu loh. Nah, problemnya kalau ada konflik, siapa yang kita taati? Orang Kristen jelas. Kalau pemerintah Romawi waktu itu, dan memang mereka melakukannya, semua orang harus menyembah patung kaisar. Nah, itu kan konflik. Karena kita nggak boleh sembah patung. Sembah patung Yesus pun nggak boleh, saudara sekalian. Ya kan? Tapi kaisar waktu itu minta sembah patung kaisar. Kalau kalian tuh loyal pada kaisar. Orang Kristen berkata apa? Nggak bisa. Kalau ada konflik, kembali ke ranking. Siapa nomor 1? Tuhan. Oke? Kalau ada konflik, lihat nomor 1. Ada ranking. Selama tidak ada konflik, taat pada dua-duanya. Tidak ada konflik, harmoni ya. Tapi kalau ada konflik, lihat ranking. Tuhan di atas segala-galanya. Lebih taat kepada Tuhan daripada pada penguasa. Ya. Ada suatu situasi di Amerika waktu awal-awal pandemi, pemerintah mengatakan gereja tutup. Tidak boleh kumpul. Ada satu gereja ya, baik pendeta, majelisnya dan jemaat, perwakilan jemaat berkata, apa pasal-pasal di negara Amerika? Kebebasan beragama, kebebasan berkumpul. Yang kedua, apa kuasa pemerintah dalam bidang agama? Ada pemisahan antara negara dan agama. Oke. Kenapa kami nggak boleh ngumpul? Saudara sekalian, maka ada konflik di situ, dibawa ke pertama-tama di California, di negara dimenangkan. Ketika sampai ke Mahkamah Agung, gereja dimenangkan. Karena kenapa? Tuhan bilang, jangan kita menjauhkan diri dari pertemuan ibadah kita. Marilah kita melakukannya dengan lebih semangat menjelang hari Tuhan yang kian dekat. Kok pemerintah larang kita kumpul? Soal kita kena COVID, itu resiko iman kita. Yang nggak mau kumpul nggak apa-apa. Yang mau kumpul kenapa dilarang oleh peraturan pemerintah? Nah, di situ ya. Hasilnya cukup baik, saudara sekalian ya. Entah orang setuju nggak setuju, itu urusan belakang lah. Tetapi ketika orang yakin kita mesti berkumpul, taat pada Tuhan, ya kan, tentunya dengan protokol kesehatan begitu ya, maka tidak ada orang boleh melarang kita nggak kumpul loh. Karena pergi ke gereja, ya berkumpul dengan saudara seiman, itu bagian dari ketaatan. Di situ, saudara sekalian, kemarin itu di dalam kasus di Amerika, ada konflik. Ya, ada konflik. Apa yang terjadi? Ya akhirnya setelah saya cerita tadi itu ya, gereja tuh Mahkamah Agung memenangkan gereja. Itu hak mereka berkumpul. Resiko masing-masing tanggung. Kamu di rumah juga bisa kena COVID. Siapa yang garansi di rumah nggak kena? Begitu kan? Kalau orang ada saudara yang dari luar datang, bagaimana? Tapi intinya apa saudara sekalian? Intinya karena sikap gereja satu itu loh ya, yang tegas dan memang berdasarkan Alkitab, jemaatnya nambah 2.000. Ya Tuhan menambahkan 2.000 jemaat saudara sekalian, jadi naik 20%. Dari 8.000 jadi 10.000. Karena orang melihat kamu berdasarkan prinsip bertindak, kamu nggak paksa orang. Tapi kamu nggak setuju ketika kewajiban orang Kristen
diatur ya secara keras ya oleh pemerintah setempat ya. Dan akhirnya ketika dibawa ke Mahkamah Agung, ternyata bahwa orang Kristen memang punya kebebasan untuk beribadah. Saudara, saya tahu ya ada 2 pendapat soal ini. "Ah, itu tidak bijaksana, Pak. Ya udah tahu Covid masih begitu." Terserah ya, silakan aja orang punya pandangan begitu. Tapi menurut saya yang menjadi paling penting di sini adalah ketika orang mau melaksanakan ibadah mereka, itu adalah kewajiban kepada Tuhan. Nah, itu kita harus renungkan baik-baik ya, Bapak Ibu Saudara sekalian ya. Setiap orang punya hati nurani, dia bisa putuskan apa yang akan dia lakukan. Tetapi ya, dalam situasi-situasi tertentu misalnya ya, ketika ada konflik ya dengan antara apa yang Tuhan suruh dengan apa yang pemerintah setempat lakukan, orang Kristen tahu siapa yang harus ditaati ya. Sebagai contoh barusan ada peraturan di Senat ya Amerika, respect for marriage ya. Artinya apa? Yang namanya pernikahan itu segala macam jenis disebutnya pernikahan. Lawan jenis, sejenis, apapun juga boleh disebut pernikahan. Respect ya pada definisi yang berbeda. Nah, tetapi akhirnya diperjuangkan oleh gereja, oleh senator-senator dan juga politisi-politisi yang ya masih percaya Alkitab begitu ya. Mereka mengatakan harus ada perkecualian dong. Kalau urusan gereja, ya yayasan Kristen, rumah sakit Kristen dan berbagai hal yang menyangkut iman Kristen diperkecualikan karena kita kan punya definisi sendiri soal pernikahan. Kita nggak percaya sesama jenis itu pernikahan. Nah, saudara sekalian, ketika di situ maka jelas ya, akhirnya nggak tahu perkembangan terakhir bagaimana saudara sekalian ya, tetapi ada klausel-klausel yang dimasukkan untuk melindungi gereja. Pelaksananya gimana? Kita nggak tahu. Ya, orang di sana pun masih belum tahu ya, banyak kekhawatiran ya. Tetapi kita jelas dalam hal ini, ketika pemerintah melarang penginjilan, ya kita tetap harus penginjilan. Ketika Petrus dilarang oleh orang Farisi, ahli Taurat, jangan ya ngomong lagi soal Injil di bait Allah dan sebagainya. Ya, tentukan bagi kamulah siapa yang harus kami taati. Taat Tuhan apa taat kamu? Itu kan ada ranking, saudara sekalian. Kalau ketaatan pada kamu, otoritas agama tidak melawan ketaatan kami pada Tuhan, fine, nggak apa-apa. Tapi kalau Tuhan bilang beritakan Injil, kamu bilang jangan. Siapa yang kami taati? Nah ini saudara sekalian, jadi kita orang Kristen harus jelas soal berikan pada Kaisar, apa yang kita berikan pada Kaisar. Berikan pada Tuhan, apa yang adalah milik Tuhan. Bayar pajak harus. Biar berat, harus. Harus orang Kristen bayar pajak. Ya, tidak ada konflik di sana. Tuhan Yesus pun nggak ada income bayar pajak kok. Income-nya dari mana? Tapi Romawi ada pajak per kepala, entah ada income nggak ada income, Yesus bayar kok. Ya kan? Jadi hal-hal begitu yang membela negara, ketika negara diserang, itu kewajiban orang Kristen, membayar pajak, ya, menjunjung tinggi penegakan hukum, itu harus ditaati. Ya, menjaga harmoni dan damai di masyarakat, ya kan? Mengikuti anjuran pemerintah. Dan kita bersyukur ya, pemerintah kita juga diberikan hikmat ya waktu melewati masa pandemi, pendekatannya baik sekali. Ya, mengakomodasi kerinduan orang-orang ya untuk berkumpul di rumah ibadah dengan cara yang masih tetap mengikuti protokol kesehatan. Saya kira kita bersyukur dalam hal itu ya. Kita melewatinya tidak berada di dalam situasi di mana kita harus melihat ada konflik begitu kan. Tetapi di dalam situasi ekstrim, saudara sekalian, di satu negara ya, ketika orang Kristen diperhadapkan, dia tahu apa yang harus dia pilih. Dan istilah memberikan di sini, berikan pada kaisar dan berikan pada Allah itu adalah istilah apodidomi, yaitu apa? Ada unsur kewajiban mengembalikan. Mengembalikan. Maksudnya apa saudara sekalian mengembalikan? Ya memang itu miliknya. Pajak itu punya siapa? Bukan uang kita, itu uang pemerintah. Karena kita bisa mencari uang di negara ini. Ya. Jadi kita bisa mencari uang di negara ini dengan bebas mendapat keuntungan, itu memang ada bagian pemerintah di dalamnya saudara sekalian ya. Bayar begitu loh, ya kan? Kepada Tuhan jelas milik kita, milik Tuhan semua begitu kan. Kita juga memberikan pada Tuhan. Jadi orang Kristen melakukan segala kewajiban di dunia dengan loyalitas tertinggi hanya untuk Tuhan. Saya bayar pajak buat siapa? Buat Tuhan. Yaitu kepada pemerintah, tapi saya lakukannya buat Tuhan. Ya. Kemudian juga sebagai warga negara, misalnya saya mentaati hukum buat siapa? Buat Tuhan. Supaya jangan kita jadi batu sandungan dan sebagainya ya. Saudara, selama tidak konflik dengan loyalitas dan ibadah kita kepada Tuhan Yesus, kita akan memenuhi semua kewajiban kita di dunia ini dan melakukannya untuk kemuliaan Tuhan. Jadi semua peraturan pemerintah kita harus nurut. Toh tidak ada konflik dengan loyalitas
dan ibadah kita kepada Tuhan. Ya, kita tahu ketika bidan-bidan Israel, Sifra dan Puah, itu disuruh menggugurkan, membunuh bayi-bayi laki-laki dari orang Israel, mereka tidak lakukan. Ya, Tuhan tidak setuju aborsi kok. Tuhan tidak setuju pembunuhan. Ya, biar kami itu disuruh membunuh, kami nggak akan bunuh. Karena loyalitas kami adalah kepada Allah. Paling tinggi ya. Bukan kepada Firaun. Kalau Firaun memberi perintah yang tidak melanggar firman Tuhan, tentu mereka akan laksanakan. Ya. Nah, saudara sekalian, jadi gagal mereka menjerat Yesus ya soal pertanyaan pajak. Bahkan kita belajar sesuatu yang indah dalam perkataan Yesus. Berikan pada Kaisar apa yang ada yang menjadi milik Kaisar, dan berikan kepada Tuhan apa yang menjadi milik Tuhan. Nah, serangan nggak berhenti, saudara sekalian. Lanjut lagi dikirim orang. Kali ini yang dikirim kelompok lain. Namanya orang Saduki, ya, bertanya tentang kebangkitan. Saudara perhatikan ya, kalau kita melihat ini suatu serangan ya, Yesus tidak habis-habisnya diserang. Ya, dia memberikan mereka perumpamaan tadi soal kebun anggur itu. Tapi setelah itu mereka terus membalas kan, ya. Nah, kali ini orang Saduki tanya, ya kan? Pertanyaannya apa saudara sekalian? Tapi sebelum kita bahas, kita lihat dulu siapa sih orang Saduki? Tadi disebutkan kan di selama ini kita udah baca orang Farisi, kita sudah baca ahli Taurat, kita baca imam kepala, kita baca tua-tua, begitu kan? Orang Saduki adalah salah satu kelompok dalam agama Yudaisme. Tapi mereka ini uniknya apa? Kalangan atas. Orang Farisi biasa-biasa saja, begitu ya, bukan kalangan atas. Ada yang seperti Yusuf Arimatea, tetapi umumnya biasa-biasa saja. Ya, ada kaum Esens, kaum Essenes itu tinggalnya di Laut Mati. Ya kan? Ada kelompok Herodian, mati apa benar salah saya pro Herodes. Itu kelompok lain lagi, harus diakomodasi. Satu lagi Saduki. Satu lagi Zelot ya, menghalalkan menggunakan ya kekerasan untuk membunuh penjajah dan pengkhianat agama Yudaisme. 5 ini seringkali konflik. Tapi ketika mau membunuh Yesus, mereka bersatu. Ini doktrinnya beda-beda saudara sekalian ya. Tapi mereka itu jadi satu kelompok ketika bicara soal mari kita mengadili dan menjatuhkan hukuman mati pada Yesus. Nah, ciri khasnya orang Saduki apa? Selalu bersekongkol dengan imam besar dan pemerintah Romawi untuk melindungi kepentingan, kekayaan, status, dan pengaruh mereka. Jadi mereka ini tukang lobi lah ya. Tukang lobi saudara sekalian. Mereka ini ahli lobi lah. Pokoknya kalau mau ada apa-apa yang berpengaruh mereka begini ya, orang Saduki. Mereka sangat menjunjung tinggi 5 kitab Musa, tetapi, nah ini problemnya mereka. Mereka ini orang liberal. Mereka tidak percaya setelah mati ada kehidupan. Jadi mereka nggak percaya pada kebangkitan orang mati. Saudara bayangkan ya, mereka duduk sama orang Farisi mana bisa jadi teman. Orang Farisi bilang akan ada kebangkitan orang mati dan penghakiman. Kamu berbuat baik masuk surga, berbuat jahat masuk neraka. Orang Saduki bilang nggak ada. Nggak ada ya, kamu mau jahat mau baik semua mati udah selesai kok. Mana bisa mereka sebetulnya kan jadi teman, tapi mereka jadi sekongkol ketika bicara soal membunuh Yesus. Dan mereka kali ini juga ikut di dalamnya untuk menjebak Yesus. Mencari kesalahan dan mempermalukan Yesus. Saudara sekalian, yang mereka tanyakan apa? Soal kebangkitan orang mati yang mereka nggak percaya. Ini berarti bertanya untuk mengejek, memojokkan, dan menjebak ya. Konteksnya apa saudara sekalian? Di perjanjian lama, kalau ada seorang pria menikah dengan seorang wanita, lalu tidak punya anak, lalu yang pria meninggal, maka perjanjian lama mengatakan adik si pria harus menikahi wanita, istri kakaknya. Harus. Kenapa? Untuk memberikan keturunan. Itu sebenarnya levirate marriage namanya. Ya. Ya kalau sampai dia meninggal lagi, belum punya keturunan, adiknya lagi harus menikahi perempuan itu. Seterusnya. Berarti menikah itu ikut urutan ya di Israel, saudara sekalian. Nah, orang Saduki memberikan satu permisalan, contoh kasus. Ada 7 pria kakak beradik berturut-turut menikahi seorang perempuan karena mati nggak punya anak, mati nggak punya anak, mati nggak punya anak, mati nggak punya anak. Begitu kan? Nanti kalau ada kebangkitan orang mati, dia istri siapa? Ya kan saudara sekalian? Kalau di hari kebangkitan, siapa suami dari wanita tersebut? Nah itu
pertanyaan mereka. Jadi mereka mau mentertawakan sebetulnya doktrin kebangkitan itu apa sih? Tapi khususnya untuk Yesus itu ada tujuannya, saudara sekalian. Ya, kalau kita lihat motivasi mereka bertanya soal kebangkitan itu apa? Mengolok-olok doktrin kebangkitan orang mati. Tapi untuk Yesus apa? Memojokkan Yesus. Kalau Yesus katakan, ini harapan mereka loh ya, hanya satu suami dong yang sah. Oh, berarti kamu anti hukum Musa ya? Musa berkata semuanya mesti jadi suami dia loh. Kalau mati nggak punya anak. Nggak peduli itu berapa banyak. 7 sekalipun begitu kan? Iya, kamu berarti melawan hukum Musa. Kalau Yesus katakan, oh semuanya suaminya. Loh, berarti Tuhan Yesus mengajarkan ajaran poliandri ya. Poliandri itu suami banyak, saudara sekalian ya. Kalau poligami istri banyak, begitu kan? Poliandri begitu kan? Dua-duanya begini menghancurkan reputasi Yesus ya, membuat orang salah mengerti Yesus. Tapi jawaban Yesus sekali lagi menyatakan suatu doktrin yang tegas kepada kita ya. Hidup di sorga nanti beda dengan hidup di dunia. Di sorga kita akan hidup seperti malaikat. Tidak perlu ada hubungan seks, tidak perlu keturunan, tidak perlu pernikahan. Kita semua menikah dengan Yesus secara rohani sebagai mempelai pria, kita semua gereja mempelai perempuan. Nggak ada pernikahan di dunia seperti di dunia ini, nggak ada, saudara sekalian ya. Jadi itu jawaban Yesus, ya kan? Dan Yesus juga mau mengatakan ada kehidupan setelah kematian. Bukankah jauh setelah Abraham, Ishak, Yakub mati, Tuhan berkata kepada Musa, I am the God of Abraham, the God of Isaac, and the God of Jacob, kata Yesus. Yesus bertanya pada mereka, kamu tahu nggak Tuhan pakai kata I am, bukan I was. Ya kan? Yesus mengutip dari kitab Musa, karena orang Saduki masih percaya kitab Musa. Kamu tahu Tuhan berkata kepada Musa, I am. Tuhannya Abraham, Tuhannya Ishak, Tuhannya Yakub. Kamu ngerti bahasa tensis? Tuhan tidak berkata I was. Saya dulu Tuhannya Abraham, Ishak, Yakub waktu mereka masih hidup. Sekarang I am no more. Enggak, Tuhan berkata I am. Berarti Abrahamnya masih hidup, Ishaknya masih hidup, Yakubnya masih hidup. Berarti ada hidup setelah orang mati badannya. Saudara, itu sebabnya kita melihat kita tidak bisa membaca Alkitab tanpa cermat ya. Bahkan bagi Tuhan Yesus, I am bedanya besar sekali dengan I was. Tidakkah kalian tahu? Tuhan berkata I am, bukan I was. Jadi Abraham masih hidup. Dia masih the God of Abraham kok. Isaac masih hidup. Jacob masih hidup. I am, Tuhan bilang. Nah, wah, tercengang semua dengar jawaban Yesus, saudara sekalian ya. Jadi, apa yang kita dapatkan dari jawaban Yesus tentang masa depan kita? Kita akan hidup di sorga selamanya. Bagi yang percaya pada Yesus, akan hidup selamanya, nggak ada mati. Nggak akan pernah mati lagi. Dan kita akan diberikan tubuh kebangkitan. Nah, ini kita akan belajar juga dari bagian firman Tuhan yang lainnya. Dan kita tidak akan mati untuk selamanya. Dan Yesus berkata apa kalau kita lihat dari Matius ya, kita perbandingkan di Matius juga dicatat soal ini. Mereka tidak mengenal kitab suci. Iyalah orang liberal mana peduli Alkitab. Mereka bilang buku mitos. Mereka bilang buku kuno. Ya sangat menyedihkan ya kalau banyak generasi muda ya di negara-negara maju berkata, saya enggak habis pikir loh kenapa orang tua saya masih ke gereja dan percaya pada kitab mitos ya. Kasihan sekali mereka, bukan baca buku sains, berita sains, kok bacanya Holy Bible. Itu kan kisah ikan makan orang, orang tinggal di perut ikan 3 hari. Itu kan nonsens secara sains. Saudara menyedihkan ya kalau dengar begitu kan. Mereka ini sama seperti orang Saduki, bedanya mungkin mereka bukan kalangan atas gitu loh. Tapi kan sama seperti orang Saduki. Mereka itu betul-betul tidak mengenal kitab suci ya. Sehingga kepercayaannya error, saudara sekalian ya. Konsepnya error, gaya hidupnya error. Itu yang Yesus katakan dalam Matius 22 ya, di dalam perikop yang sama ini. Serang, terus diserang, terus diserang. Yesus menceritakan perumpamaan kebun anggur. Sekarang giliran Yesus bertanya. Karena mereka sudah kehabisan peluru untuk menyerang Yesus. Sekarang giliran Yesus bertanya, saudara sekalian ya. Mesias adalah keturunan Daud, betul? Sehingga dia disebut anak Daud. Kenapa dalam Mazmur 10 Daud menyebut Mesias itu tuanku?
Kalau Mesias sekedar anak Daud, ya berarti kan dia lebih rendah dari Daud. Nggak mungkin dong Daud panggil dia Tuan begitu kan? Ya dia hanya manusia biasa, keturunan biasa, raja biasa, sudah hidup ya mati. Nah, kalau Mesias itu istimewa, maka dia bukan sekedar anak Daud toh, dia haruslah Tuhan atas Daud. Kenapa begitu? Kata Yesus. Yesus tanya balik saudara sekalian dari Mazmur 110. Mesias adalah anak Daud. Tapi Daud berkata begini, Tuhan berkata kepada Tuanku. Nah, Mesias kok disebut Tuanku oleh Daud? Bagaimana Mesias itu anak Daud, saat yang sama Tuhannya Daud? Siapa yang bisa jadi Mesias seperti itu? Saudara sekalian tanya Yesus, begitu kan? Ya hanya Yesus Kristus yang nanti akan jelas setelah kebangkitan dia. Nah, orang lebih takut lagi kepada Yesus, saudara sekalian ya, karena pertanyaan Yesus ini pertanyaan kitab suci. Saudara, ada orang ya, kalau diajak ngomong soal kitab suci ya, nggak tertarik deh. Yuk bicara hal-hal yang lain aja. Saudara, Yesus tuh sukanya ngomong apa? Yesus sukanya ngomong kitab suci, ya kan? Yesus itu sukanya nanya soal apa? Kamu sudah makan pagi belum? Kamu sudah makan siang belum? Apa itu Yesus suka tanya? Tentu Tuhan sangat memperhatikan kita begitu kan. Tapi apa menjadi kesukaan Yesus? Kan pertanyaan pertanyaan Alkitab, betul saudara sekalian ya. Yesus ingin kita belajar tentang siapa dia. Dari Alkitab. Gali Alkitab. Kamu baca ada di Mazmur 110. Ya Yesus nggak sebut pasalnya kan belum ada pasal memang. Tidak kamu baca dalam kitab. Daud menyebut Mesias itu tuannya. Bagaimana mungkin Mesias itu anak Daud namun Daud adalah dia adalah tuannya Daud. Jadi sebenarnya apa sih kesukaan Yesus? Ya kalau kita tanya ya, apa sih kesukaan Yesus, Pak? Kesukaan Yesus adalah belajar Alkitab. Jadi orang pengikut Yesus yang nggak suka Alkitab bukan pengikut Yesus, ya kan? Kalau dia tidak suka Alkitab, dia tidak mau belajar Alkitab, dia tidak mengenal Yesus. Dia tidak mengenal hati Yesus, ya. Karena Yesus tuh hatinya suka belajar Alkitab, saudara sekalian ya. Yesus ingin kita membaca dan belajar Alkitab dengan teliti. Ya, coba kalian pikirkan sebentar. Mesias adalah anak Daud, namun Mesias juga adalah tuannya Daud. Bagaimana bisa? Ya, kita suruh mikir kan saudara sekalian ya. Kita suruh mikir, mikirnya dari mana? Dari kitab suci. Nah, nah intinya apa? Kita harus tetap ingat bahwa Yesus Kristus itu Tuhan yang mulia ya. Jangan sampai familiarity dengan Yesus membuat kita kehilangan respek dan sikap menyembah terhadapnya. Itu yang Yesus mau tekankan. Mesias bukan hanya anak Daud, dia Tuhan. Dia Tuhan atas Daud yang Daud memanggil dia Tuanku, my Lord. Di tengah hiruk pikuk Natal yang akan datang ya, kita melihat Yesus ya, memperingati Yesus yang lahir sebagai bayi, jangan lupa itu bukan cuma bayi saudara sekalian ya, itu Tuhan. Yesus itu bukan sekedar manusia yang lahir dari bayi, dia adalah Tuhan. Ini pertanyaan yang sangat sulit dari Yesus, tapi tentu kita mengerti jawabannya karena kita hidup setelah kebangkitan Tuhan Yesus, saudara sekalian ya. Dan Yesus menutup di pasal 20 ini, saudara bayangkannya sudah diserang, serang. Yesus bertanya baik-baik ya, mengajak orang baca Alkitab ya. Tapi Yesus harus memperingatkan orang. Bahaya sekali ahli Taurat ini. Very dangerous. Yesus mengatakan itu ya. Ayat 45, saudara sekalian. Ketika semua orang banyak mendengarkannya, Yesus berkata kepada murid-muridnya, waspadalah terhadap ahli-ahli Taurat yang suka berjalan, memakai jubah panjang, suka menerima penghormatan di pasar, suka duduk di tempat terdepan dalam rumah ibadat, dan tempat terhormat dalam perjamuan. Yang menelan rumah janda-janda, yang mengelabui mata orang dengan doa yang panjang-panjang. Mereka itu pasti akan menerima hukuman yang lebih berat. Saudara, Tuhan Yesus tidak sungkan ngomong, kalian waspada ya sama ahli Taurat. Saudara sekalian, ahli Taurat dengar. Sebetulnya itu teguran Yesus supaya mereka bertobat ya. Tapi sekali lagi orang nggak bisa netral. Ya, dia makin cinta Yesus, dia bertobat, apa dia makin benci Yesus dan mau membunuhnya. Ahli Taurat pilih yang kedua. Ya. Saudara, ada dua sifat ahli Taurat yang Yesus bilang hati-hati. Ya, yang pertama kesombongan. Suka pakai jubah panjang. Ya. Yang kedua keserakahan, suka telan rumah janda-janda. Coba kita lihat satu-satu ya, kesombongan. Yesus katakan suka pakai jubah panjang. Apa salahnya sih pakai jubah panjang? Jubah itu zaman dulu belum ada made in China. Mahal sekali. Saudara sekalian, jubah panjang itu mahal sekali. Kan berarti kan kainnya banyak. Saudara kalau beli kain 1 meter sama 2 meter kan harganya beda.
Kenapa orang ahli Taurat suka pakai jubah panjang? Mereka mau tunjukkan mereka punya status sosial tinggi, mampu mereka itu secara finansial. Mereka itu lebih dari orang biasa. Hati-hati kata Yesus, mereka suka pamer. Suka pamer ya, kalau zaman sekarang mungkin pamer merek jam tangan, ya, merek-merek apa, bajunya begitu kan ya, merek sepatu begitu kan. Ini waspada, waspada saudara sekalian ya. Yang kedua, mereka tuh sombongnya gimana? Mereka senang disapa dan dihormati tempat umum ya. Saudara kalau rabi lewat, orang nggak boleh duduk loh, harus berdiri. Selamat pagi rabi, begitu kan. Selamat siang rabi, oh harus berdiri. Biarpun kita lagi makan tangan kotor berdiri. Ya orang lagi sakit begitu kan ya, pakai tongkat berdiri. Kalau rabi lewat, harus menghormati. Nah gila hormat kan. Yang ketiga saudara sekalian, kalau ke sinagog, carinya kursi paling penting. Di mana saudara sekalian? Kursi paling penting sinagog itu yang menghadap ke jemaat, ya. Itu kursi paling depan menghadap ke jemaat. Jadi mereka dilihat semua orang duduk di sana kan. Nah itu saudara sekalian duduk di kursi paling depan, depan sekali ya, depan sekali saudara sekalian. Dan kalau diundang pesta duduk di kursi kehormatan. Di mana kursi kehormatan? Saudara kalau pesta di Israel itu setting duduknya seperti ini loh. V ya, V. Ya, kita nggak tahu siapa di sini. Nah, mereka sukanya di sini. Jadi kiri lihat mereka, kanan lihat mereka, jelas begitu loh. Oh, ini orang penting nih duduk di paling tengah. Nah, mereka sukanya begitu, ya. Memang itu Yesus katakan waspadalah mereka itu sombong, ya. Semua ini adalah tinggi hati yang berlawanan dengan sifat pewaris kerajaan sorga, yaitu rendah hati. Dan satu lagi Yesus katakan apa? Mereka itu serakah, ya. Apa keserakan mereka? Menelan rumah janda-janda dan mengelabui orang dengan doa panjang. Gimana sih cara mereka menelan rumah janda? Berapa metode, saudara sekalian ya? Seberapa modus. Satu, memanfaatkan kemurahan hati janda. Tolongin saya dong, tolongin. Aduh, ya tolongin. Ya janda kan tergerak ya. Dia terus memberikan uang sampai habis. Akhirnya rumahnya dijual. Nggak ada uang lagi. Murah hati membantu, terus dimintain bantuan. Yang kedua, saudara sekalian, menipu mereka entah bagaimana caranya untuk melepaskan rumah mereka. Ini kamu begini begini begini, kamu tanda tangan ya. Nanti setelah tanda tangan Tuhan berkati kamu. Wah, ternyata dia janda-janda mungkin nggak bisa baca. Ketika tanda tangan itu pelepasan hak atas rumah. Itu jahat saudara sekalian ya. Yang ketiga, modusnya bagaimana? Menelan rumah janda. Mengambil hadiah pernikahan pertunangan mereka. Kamu kan sudah jadi janda, ya toh? Suami kamu sudah nggak ada, ya kan? Buat apa hadiah perhiasan waktu kamu pertunangan perkawinan? Itu sangat duniawi. Lepaskanlah, kasih ke kami lah, begitu ya. Kamu kan nggak perlu lagi, kamu sudah janda begitu loh. Biar kamu banyak pikir tentang Tuhan, nggak usah simpen cincin dan berlian kamu. Aduh, saudara sekalian, ya. Caranya seperti itu, ya. Modus yang keempat, menyita rumah akibat pinjaman yang mereka nggak bisa bayar ya. Ada kemungkinan mungkin, oh kamu susah hidupnya, saya carikan pinjamannya, Rabi carikan pinjamannya, tapi tolong tanda tangan surat ini. Saudara, jelas pinjaman itu dia nggak bisa bayar balik. Nah, ketika waktunya dia nggak bisa bayar, ya kamu sudah tanda tangan, jaminannya rumah. Dan tentunya saudara sekalian, janda-janda juga sering minta kepada rabi-rabi untuk ahli Taurat, tolong dong ini surat biaya legal ini saya tanda tangan di mana, tulisannya seperti apa. Ya mereka minta tolong pada ahli Taurat yang memang jago gitu-gituan kan. Tetapi dikasih fee yang sangat-sangat tinggi. Loh kamu mau nggak? Kalau kamu nggak mau bisa masuk penjara loh. Ya, saya bantu ini. Tapi biaya nggak bisa murah. Ini persoalan serius. Kamu lebih sayang kamu nyawamu apa ini? Uang. Nah, saudara sekalian, dan yang lebih jahat apa Yesus katakan? Sudah lakukan modus-modus ini, salah satu ini ya, mereka bungkus dengan doa yang panjang-panjang. Ya, dengan kekudusan tertinggi, doa panjang, jubah agama dan bilang kami ahli kitab suci. Dan Yesus mengatakan waspada terhadap semua ini, ya, waspada kepada semua ini adalah ketaatan atas kepada perintah Yesus, bukan negative thinking atau iri hati atau mencurigai orang, ya. Jadi kalau kita berkata waspadalah ya kepada mereka yang ngaku-ngaku hamba Tuhan tapi memamerkan merek ini merek itu, waspada. Kita bukan iri hati kok. Ini mentaati perintah Yesus. Karena Yesus juga berkata, waspada kepada ahli Taurat yang suka pamer-pamer. Ya, dan suka ujung-ujungnya apa? Mereka menelan rumah janda-janda. Waspadalah kepada mereka.
karena mereka akan menerima hukuman yang sangat berat. Kalian jangan ikut-ikutan. Itulah kasih Tuhan kepada kita, saudara sekalian ya. Jadi banyak hal kita harus harus jelas dalam hal ini ya. Ketika kita belajar firman Tuhan sangat relevan dengan zaman di mana kita hidup, karena kita nggak bisa netral kalau bicara soal Yesus. Entah kita taat, mengasihi, mencintai Dia, melayani Dia, atau seseorang itu akan membenci, menolak Dia, dan lebih keras mau menghancurkan semua pekerjaan Tuhan. Kita jelas kita adalah milik Tuhan, dan kita melihat kemuliaan Sang Anak ya, kemuliaan Yesus. Semakin kita mengenal siapa itu Mesias, Anak Allah ya, Tuhan. Demikian ya sharing firman Tuhan pada malam hari ini, Bapak Ibu Saudara sekalian. Saya serahkan kembali kepada Pak Luis ya untuk memandu kita dalam tanya jawab